اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلى ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Berkumpul bersama insan-insan Qur'ani, terasa bahagia bagai alam syurgawi, damai sejahtera, sejuk senangkan hati, berakhlak mulia dan saling menghormati. Shalla Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Shalla Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. JMI Hakimi, tempat hafizah Quran, bermakna jam'iyah mudarasatil Quran, berbagi pengalaman, memperluas wawasan, membuka fikiran, juga simaan Quran. Shalla Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Shalla Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rabbi, kabulkan doa kami, berikan kesehatan jasmani rohani, untuk dapat mengemban syiar Islam Qur'ani, berkibar memancar sinar di atas bumi. Shalla Rabbuna ala nuril mubin
وصحبه أجمعين صلى ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kita semua mendapat syafaat berkah selawat syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW. Dilanjutkan acara yang keempat, yaitu sambutan yang pertama, sambutan dari tuan rumah kepada beliau Nia Syekhul dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama Assalamualaikum, moga kita ucap syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala berkat rezeki pengen saat menikah kita sakit terus rezeki dalam keadaan sehat walafiat dan kurang sama apapun. Bacaan sholawat dan salam kita panjatkan di mata Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad beserta keluarganya, sahabatnya, semoga kita sedaya sakit kepalakan dan para sahabat itu menyanyi menikah kula kalih masih kul yang bersama hadir beliau mengucapkan matur suwun ingkang saat mengakhiripun teman-teman dengan sedaya kersa hadir teman-teman beliau kami barokah mawasipun panjenengan sedaya mugi-mugi saged terus menilai ibadah niki. Amin amin ya rabbal alamin. Kula nyuwun ngapunten ingkang kathah sapunika menawi kula menghormati panjenengan dereng saged maksimal dan saged mengahaken ati panjenengan sedaya kula ngapunten ingkang ageng. Terus ingkang terakhir, alhamdulillah saiki kula sampun nindakaken malih dumateng jamiah Quran sapunika. Mugi-mugi saterusé sedaya ingkang hadir sapunika saged terus aktif nderek maos Quran diniati jagi Quranipun. Amin. Mugi-mugi kita sedaya asal barokah Al-Quran saged paling sehat, barokah rezeki, barokah keluargane, barokah putra-putrine. Diparingi sehat sedaya kita, sedaya keluarga besar. Amin. Ya Allah, matur suwun ingkang kathah, ampun ingkang kathah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan. Dilanjutkan acara yang kelima, yaitu sambutan Ketua JMIH Kecamatan Kabupaten Sidoarjo, yang dalam hal ini langsung kami serahkan kepada beliau Ibu Nyai Haja Dewi
Hafidho. Berkiprah. Oh, berkiprah. Indonesia barokah. Siap. Berkiprah Indonesia barokah. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Hafidho berkiprah Indonesia barokah. Sekali lagi. Hafidho berkiprah Indonesia barokah. Kurang afdol. Iya. Sekali lagi. Hafidho berkiprah Indonesia barokah. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Tentang kawula hormati Ibu Nyai Minia beserta keluarga, teman-teman dari tim Turba CNIH Cabang Sidoarjo yang kami banggakan, segenap pengurus CNIH Kecamatan Sidoarjo beserta seluruh anggota Hafidho se-Kecamatan Sidoarjo yang sangat kami banggakan. Alhamdulillah, pada pagi hari ini walaupun cuacanya tidak memberi semangat, tapi kita tetap bersemangat. Ini adalah salah satu rahmat dari Allah. Alhamdulillah kita bisa ngaji dengan enggak kompet, enggak panas karena cuacanya adem-adem. Tetap kita syukuri segala kondisi dan keadaan. Mudah-mudahan dengan syukur kita selalu kita mendapat keberkahan dari Allah SWT. Amin. Segenap hafidho yang sangat kami banggakan. Pertama kami ingin menyampaikan apresiasi kepada teman-teman hafidho Kecamatan Sidoarjo. Saya melihat baru 2 kali ini kecamatan yang khusus membuat banner, yaitu Kecamatan Candi, dan ini yang kedua Kecamatan Sidoarjo. Alhamdulillah. Kemarin memang beberapa kecamatan nomor acaranya yang Kesra itu ya, yang monitoringnya Kesra. Hampir semua kecamatan itu memiliki acara monitoring Kesra karena memang membuat acara sendiri itu kesulitan mengumpulkan teman-teman itu karena sudah banyak jadwal-jadwalnya lain, sehingga dibarengkan dengan acara monitoringnya Kesra itu, sehingga bannernya Kesra itu. Kalau ada yang tidak pakai banner kalau pas acara rutinan biasa. Jadi kemarin saya lihat yang banner khusus itu Candi, dan ini yang kedua Sidoarjo. Dan saya sangat bangga dengan teman-teman Sidoarjo. Alhamdulillah. Tadi saya hitung ada 15 orang nih. Alhamdulillah. Biasanya kalau rutinan itu Saya mendaftar. Keluarga yang paling sering disuruh gubernur ikut rutinannya Sidoarjo, karena Sidoarjo biasanya hanya 5-4 yang begitu. Karena Jumat nih banyak yang jadi guru, terus Jumat. Sekarang pindah minggu, jadi banyak yang hadir. Ini salah satu hikmah kenapa kita memilih mengikuti JMIH. Sebetulnya kita kan sudah punya Jamiah Amalatul Quran se-Kabupaten Sidoarjo itu. Tetapi kenapa kemudian ketika ada JMIH kita ikut JMIH? Sebetulnya kemarin yang sudah dilantik 4 orang itu sudah bisa menyampaikan kepada teman-temannya sampun ya.
sudah tahu semua nih apa itu JMIH. Nggih, sampun. Dimantepaken malih. JMIH ini merupakan satu jamiah khusus hafidhah, jadi khusus perempuan, mulai dari yang ngurus sampai anggotanya, ya yang jadi tamu, ya yang jadi tuan rumah, yang jadi semuanya itu ya kita sendiri, hafidhah sendiri. Jadi tidak melibatkan di luar hafidhah. Jadi memang ini jamiah khusus hafidhah. Kalau kita hamalatul Quran itu memang yang jamiah kita, tetapi kita minta disombo oleh muslimat, sehingga namanya jamiah hamalatul Quran muslimat NU Sidoarjo. Dulu jamiah hamalatul Quran itu didirikan namanya jamiah hamalatul Quran Nahdlatul Ulama, tidak ada muslimatnya. Ketika moneter terjadi, jamiah itu kemudian nggak bisa jalan, karena biasanya kan jamiah itu di tempat ya teman-teman hafidhah atau orang yang mau ditempati atau orang yang minta yang punya hajat. Setelah moneter yang tidak ada yang sanggup untuk ditempati jamiah hamalatul Quran yang rata-rata kehadirannya mencapai 350 orang itu. Sehingga sama pendiri punya Nabi selaku pendiri jamiah hamalatul Quran, maka hamalatul Quran itu ditempelno nang dene muslimat, sehingga menjadi jamiah hamalatul Quran muslimat Nahdlatul Ulama, supaya jamiah itu tetap bisa berjalan di setiap Jumat lainnya itu, sehingga supaya bisa berjalan lestari jamiah maka ditempelkan. Kalau muslimat kan selalu punya dana, kan gampang untuk membuat acara, sehingga ditempelkanlah di muslimat sejak tahun 1900 itu 99. Sejak 99 itu maka jamiah hamalatul Quran itu ada embel-embelnya muslimat, dan memang yang rambut istilahnya muslimat, jadi yang tuan rumahnya adalah muslimat. Maka untuk jamiah Mudarasatul Quran lil Hafidhah ini semuanya adalah menjadi tanggung jawab kita sendiri sebagai hafidhah. Jalan atau tidaknya jamiah ya tergantung kita. Kita mau berhenti ya berhenti, kita mau jalan ya jalan, kita mau lari ya lari, itu tergantung kita sendiri. Jadi jamiah Mudarasatul Quran lil Hafidhah ini didirikan oleh Ibu Nyai Maftuhah. Ibu Nyai Maftuhah itu putrinya Pak Kiai Abdul Manan Singosari, Pondok Nurul Huda. Di Pek Mantu, diambil mantu sama Kiai Abdul Wassalam, Mbah Abdul Wassalam. Mbah Abdul Wassalam Kajen. Kajen Pani. Gus Muhaiminan namanya. Kiai Minan itu rakyatnya Nintuha. Jadi Nintuha mendirikan jamiah Mudarasatul Quran lil Hafidhah itu pada tahun 75. Kemudian sekian tahun tidak bisa berkembang karena memang zaman-zaman itu juga masih belum sebanyak tahun sekarang, jumlah hafidhah masih terbatas mungkin memang, sehingga hampir tidak ada perkembangan. Kemudian dideklarasikan ulang pada tahun 2011. Sejak 2011 itu sudah punya anggota yang tambah banyak, kemudian dijadikan satu kabupaten, sudah ada jamiah rutin kabupaten, kemudian ditambah dimekarkan lagi se-Jawa Tengah dan dilanjutkan sampai se-Indonesia. Ketika jamiah Mudarasatul Quran itu dideklarasikan ulang, kemudian diadakan acara-acara besar dengan event nasional yang kita pernah mengikutinya pada tahun 2019. Sidoarjo Indonesia mendadak waktu itu, sehingga kami juga calling ke kecamatan, setiap kecamatan diwakili 2 orang juga dalam waktu yang mendadak, sehingga membuat panitia sana juga agak kewalahan karena sebetulnya sudah mau ditutup, tapi punya Maftuhah karena kenal dekat dengan teman-teman Hafidhah Sidoarjo, maka punya Maftuhah minta supaya Sidoarjo ini diundang. Harapannya saya membawa satu bis besar gitu, tapi karena kami kesempatannya mepet, sulit untuk mencari tempat
yang siap 60 orang dari kami panitia Sidoarjo hanya mengajak 30 orang. Jadi itu Jamiyah Mudarrosatul Quranil Hafidhah, pendirinya Bu Maimunah, kemudian sudah dideklarasikan, kemudian beberapa kabupaten itu mendaftar, maksudnya ingin bergabung, sehingga hampir setiap kabupaten sudah mendeklarasikan sebagai anggota Jamiyah Mudarrosatul Quranil Hafidhah. Jadi ini Jamiyah ini resmi ada terdaftar di Kemenkumham, jadi sebagai badan hukum resmi, maka kita mengikuti Jamiyah itu sudah otomatis kita juga sudah berbadan hukum dengan nama Jamiyah Mudarrosatul Quranil Hafidhah. Jadi segala urusan administrasi sudah kita mengikuti semua aturan yang dari pusat. Maka Jamiyah Mudarrosatul Quranil Hafidhah ini membuat buku pedoman. Ini adalah ADART. Saya pikir panjenengan semua tidak terlalu penting untuk memiliki satu-satu, karena saya yakin nanti kalau toh diberi ataupun membeli gak sempat dibaca. Itu keyakinan saya, karena sudah kebiasaan. Ya, maksudnya gini, ini juga nanti kalau diberikan satu-satu, saya khawatir malah justru mubadir gitu. Jadi cukup satu kecamatan ini ada satu. Nah ini nanti kami minta kepada kecamatan, pengurus kecamatan yang ada, setiap pertemuan rutin itu dibacakan sehingga tahu apa yang menjadi kewajiban masing-masing pengurus termasuk anggota. Apa sih hak dan kewajibannya anggota? Nah itu dibacakan Bu Ketuanya atau Mbak Sekretarisnya atau Mbak yang kemarin yang pengurus 4 itu bisa membacakan ini, dikaji bersama sehingga kita tahu bahwa kita adalah sebagai anggota, supaya kita tidak melanggar aturan-aturan yang ada, kita bisa melaksanakan program Jamiyah dengan baik. Maka ini perlu dipelajari. Sekretaris itu tugasnya opo, gawe opo ae supaya disiapkan sesuai dengan apa yang ada di ADART ini. Ketua itu lapo sambutan harap. Jadi ini kami berharap nanti setiap pertemuan rutin ini supaya dipelajari. Saya sekarang tidak membacakan ini karena nanti waktunya kan terlalu lama, ini bisa dipelajari sendiri. Jadi saya hanya ingin menyampaikan secara global saja bahwa Jamiyah Mudarrosatul Quranil Hafidhah ini mempunyai visi terwujudnya hafidhah yang berkarakter Al-Quran, mandiri, semangat tinggi dan berhikmah dan berkiprah untuk memajukan bangsa dan negara. Ini adalah sebuah kalimat. Visi itu kan sebetulnya kita sama, kita punya visi itu, kemudian dikalimatkan menjadi terwujudnya hafidhah yang berkarakter Al-Quran, mandiri, semangat tinggi dalam berhikmah dan berkiprah untuk memajukan bangsa dan negara. Ini kan cita-cita kita bersama, kemauan kita bersama. Pasti kita punya visi seperti itu di pribadi kita. Kemudian kita mengikuti Jamiyah, dituangkan dalam visi Jamiyah seperti ini, berarti kita hanya tinggal melaksanakannya. Misinya adalah merealisasikan gerakan baca tartil, ya, melaksanakan program pemahaman Al-Quran. Yang ketiga, menciptakan keluarga sakinah. Yang keempat, mencetak generasi penghafal Al-Quran. Yang kelima, berperan aktif dalam pembangunan masyarakat. Ini adalah misi dari Jamiyah Mudarrosatul Quranil Hafidhah. Karena mungkin selama ini kita sudah berjamiyah di ada amalatul Quran atau rutinan kecamatan, masing-masing sudah ada melaksanakan semaan bersama atau mudarosah bersama, apalah istilahnya itu. Tetapi kita masih belum mengadakan gerakan baca tartil. Maka kita berkomitmen mengikuti Jamiyah Mudarrosatul Quran. Programnya adalah merealisasikan gerakan baca tartil ini. Jadi programnya
di JMKH ini ada gerakan GPT, program GPT namanya. Program GPT ini ada 3 gerakan utamanya, yaitu gerakan baca tartil, gerakan buka tafsir, dan gerakan buah takwid. Gerakan baca tartil ini diprogramkan bahwa di setiap kecamatan, nanti bisa lihat sini, setiap kecamatan melaksanakan program baca tartil ini minimal 1 bulan sekali. Panjenengan sudah punya rutinan yang 1 bulan ini, itu bisa dipergunakan untuk program ini. Dipadu dengan kalau misalnya memang tuan rumah meminta hataman, berarti ada yang program hataman, ada yang program gerakan baca tartil. Gerakan baca tartil ini targetnya di sini bahwa sekali pertemuan itu hanya baca 3 juz, jadi tidak hataman. Karena memang melatih baca tartil. Kita supaya berusaha baca tartil. Kenapa diadakan gerakan baca tartil? Karena memang sebetulnya kalau kita berpikir ulang, berpikir kembali, benar tak Al-Quran dibacakan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad itu apa cepat koyok sing awake dhewe biasa muni atau sebetulnya tartil? Nah itu supaya kita juga tidak terpaku atau terbatasi dengan kemampuan kita, maka kita juga harus membuka diri. Oh, sebetulnya mungkin atau bahkan bisa dipastikan karena memang Al-Qur'annya sendiri menyatakan walau tilul Qur'ana tartila, berarti kita harus baca Quran dengan tartil. Nah, karena selama ini kita belum terbiasa, maka di jamnya Mudarasatul Quran ini kita membiasakan membaca tartil, maka pertemuannya setiap kecamatan itu pertemuan minimal 1 bulan sekali adalah membaca hanya 3 juz. Bisa dengan nanti ditambah dengan ayatan. Maksudnya memang baca tartil itu butuh pemikiran, butuh pikiran. Kalau kita baca biasa wes kame terus luanya bunyai rupanya ketika bunyai yang senior yang sudah banyak diajak baca tartil itu ternyata sama saja. Maksudnya kebingungan gitu. Pola tulisannya, soalnya mikir tulisannya dari kawan. Karena tidak terbiasa membaca tartil, maka kita latihan membaca tartil dengan mengikuti jamnya ini, membiasakan membaca tartil itu. Jadi aturannya di sini itu setiap jamnya itu berkelompok 3 orang, yang 1 membaca, yang 1 menyimak, yang 1 siap-siap membaca. Jadi itu kelompokan bisa dijamin lancar kalau kita bersungguh-sungguh melaksanakan itu. Jadi nanti yang 1 baca, yang 1 nyimak, yang 1 siap-siap untuk baca. Itu kemudian biasanya di akhir disepakati kita mau ayatan setengah juz atau 1/4 juz dulu permulaan, nanti lama-lama bisa 1 juz. Ayatan, kalau ayatan itu lebih mikir lagi ya kan, habis ini nanti ayatan seperti itu bisa gerakan baca tartilnya nanti bentuknya seperti itu. Kemudian ada gerakan buka tafsir. Jadi setiap pertemuan rutin itu mesti ada kajian. Kalau toh tidak tafsir, ya pokoknya semua ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Bisa ulumul Quran apa saja, mungkin ilmu qiraat, qiraat sab'ah, ya, atau atibian fi adabi hamal Quran yang dulu sudah pernah dipelajari tapi lali. Nah, boleh dipelajari lagi, dibuka lagi. Jadi salah satu di antara panjenengan, dan saya pikir semua kan alumni pondok, semua sudah pernah ngaji kitab-kitab itu. Monggo itu dibuka kembali siapa. Misalnya bulan ini Nia buka kitab apa, nanti menyampaikan. Gak usah banyak-banyak, sedikit saja. Misalnya dibuka dari salah satu kitab tata cara membaca istiadah. Itu juga kan ada ilmunya. Selama ini saya masih terlalu sering mendengar ketika tadarus mudarosah itu mestinya dari pembaca satu ke pembaca yang lainnya itu kan lanjut ayatnya, tidak disertai dengan a'udzubillah bismillah dengan suara keras juga. Maka ada
ilmunya tata cara membaca istiadah ketika bukan sebagai pembaca pertama dalam tadarus itu istiadah dibaca dengan suara pelan, didengarkan sendiri, tidak diperdengarkan untuk orang lain. Itu ilmunya gitu. Ada yang pernah tanya kepada saya, Bu, apakah itu kemudian dihukumi haram? Untuk hukum haram, untuk hukum sunnah dan sebagainya itu kaitannya saya kira dengan ini. Tetapi ada biroah, para ulama ahlul kiroah itu mengajarkan bahwa kalau dari pembaca yang satu kepada pembaca itu, karena apa? Supaya jelas bahwa itu ayatnya adalah lanjutan setelah ini. Jadi yang membaca istiadah itu pelan didengarkan dengan sendiri. Jadi langsung bunyi lanjutannya. Jadi tidak diselati dengan bismillah. Kenapa tidak bismillah? Dia bukan awal surat, tidak ganti surat. Jadi itu, maka itu kajian-kajian seperti itu monggo perlu dikaji, dibuka kitab. Kalau mau kiro asal ayam gede ada al-mukarrar, kalau ada yang muda itu Irsadatul Jaliyat yang tata cara membaca istiadah saya pernah baca itu di Irsadatul Jaliyat itu. Kemudian monggo, jadi nanti setiap pertemuan rutin mesti ada kajian tambahan ilmu, karena tadi supaya kita betul berkarakter Al-Quran itu seperti apa. Jadi itu mesti kita meningkatkan kualitas SDM kita dengan mengadakan kajian itu. Kemudian yang ketiga, gerakan buat takbir. Insya Allah kalau panjenengan semua sudah menjadi ustazah, guru-guru takbir, itu adalah gerakan buat takbir kita yang sudah hafidho. Otomatis diharapkan keluarganya sendiri, anak-anaknya diusahakan ada yang menjadi hafidho. Kemudian murid-muridnya yang sudah rata-rata sudah punya murid, yaitu adalah gerakan buat takbir. Insya Allah ketiga program GBT ini, hati-hati sama program GBT, gerakan baca takbir, gerakan buka takbir, gerakan buat takbir ini kita insya Allah bisa melaksanakan dengan baik. Itu tergantung kemauan dan kegigihan kita sama-sama. Jadi kegiatan JMIH nanti bisa dipelajari di sini. Untuk silaturahim kecamatan itu dilaksanakan minimal sebulan sekali secara anjang sana seperti ini biasanya. Kemudian dihadiri semua anggota sekecamatan secara bersama-sama. Biasanya kita kan anak sing setekoi suto, anak sing rodo awan tok. Nah kalau ini kita bisa berkomitmen karena bacanya tadi sama, juz yang sudah disepakati bulan depan mau baca juz berapa, 3 juz itu juz berapa, disepakati bersama, kemudian itu yang dibaca bersama, sehingga duduk bersama, teko bareng, mulai bareng. Itu harapan dari Jamiah Mudarasatul Quran Al-Hafidhah ini. Untuk yang 3 kabupaten itu dilaksanakan minimal 3 kali dalam setahun. Dan kemarin karena memang ini musimnya, masanya masih pandemi, sehingga tidak bisa mengundang seluruh Kabupaten Sidoarjo, Kapito, anggota JMIH untuk berkumpul jadi satu. Maka kemarin di kantor Muslimat itu diawali itu dijadikan sebagai momen pertemuan JMIH tingkat kabupaten, diwakili oleh 4 orang setiap kecamatannya, yaitu pada acara Maulid Nabi Muhammad SAW. Nanti yang kedua, insya Allah yang kedua nanti acara Isra Mi'raj itu sudah 4 bulan dari Maulid ke Isra Mi'raj. Insya Allah kemarin saya bisik-bisik dengannya barangkali untuk bisa dilaksanakan di sini di Kecamatan Sidoarjo, tuan rumahnya. Kecamatan Sidoarjo tuan rumah acara Isra Mi'raj JMIH itu kemarin. Mudah-mudahan nanti bisa terlaksana. Kalau memang sudah boleh itu nanti bulan Februari. Kalau sudah boleh kumpul banyak orang, ya kita undang semua satu Kabupaten Sidoarjo. Tapi kayaknya kok masih pesimis ya. Karena besok akhir Desember dan awal Januari itu ternyata masih PPKM lagi. Jadi apakah bulan Februari nanti sudah boleh? Kalau belum boleh ya berarti yang seperti di kantor Muslimat kemarin terbatas perwakilan dari masing-masing kecamatan hanya 4 orang itu. Itu kemudian untuk silaturahim tahunan ini termasuk bagian dari
mungkin nanti khusus halal bihalal atau biar haram mungkin seperti itu. Kemudian dilaksanakan minimal 1 tahun sekali, ini yang untuk acara tahunan. Yang silaturahim nasional ini dilaksanakan 2 tahun sekali. Rencananya tahun 2022 itu akan diadakan silaturahim nasional, dihadiri seluruh anggota se-Indonesia melalui rekomendasi pimpinan kabupaten. Nanti kalau misalnya kita diberi kesempatan banyak, diundang boleh hadir banyak, ya kita tawarkan kepada seluruh anggota se-Kabupaten Sidoarjo siapa yang ingin ikut ke acara silaturahim nasional. Kemarin kita sudah pernah diundang sekali, waktu itu kita belum sebagai anggota JMGH. Jadi kita itu masih undangan khusus yang kemarin itu belum anggota JMGH. Dan untuk tahun depan mungkin kita sudah sebagai anggota JMGH. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Untuk selanjutnya mengenai tata cara mendaftar sebagai anggota JMGH bisa disampaikan oleh Mbak Fadila. Jadi teman-teman nanti bagaimana cara mendaftar, atau sudah ada yang mendaftar atau belum? Sudah. Sebagian sudah. Bagi yang belum ya nanti bisa mungkin itu sudah dibagikan dengan teman, ada yang nggak bisa. dijelaskan lagi sama Mbak Fadila. Kali itu dari kami pribadi menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas nama Kecamatan, menyampaikan mohon maaf barangkali ada kurang berkenan di hati teman-teman Habibrul Sidoarjo. Dan tak lupa sekali lagi kami sampaikan terima kasih khususnya kepada Nyonya yang sudah berkenan di tempat ini untuk silaturahim atau kita dari cabang Kabupaten Sidoarjo. Akhirnya Allahumma barik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Meneruskan dari yang dari tadi, rasanya saya di sini diberikan sebuah amanah, yaitu di bidang kominfo, komunikasi dan informasi. Di situ salah satu tugas saya adalah untuk menginput data anggota JMGH dari kecamatan-kecamatan yang sudah ditubangi, termasuk untuk hari ini adalah Kecamatan Sidoarjo. Yang pertama itu untuk memilih dari kecamatan, mungkin sudah pernah dikirim, ya Mbak Fadila? Sudah Pernah dikirim. Saya pernah buka di Google Drive itu Sidoarjo sudah dalam misi 4. Dari Sidoarjo berarti ini nanti dari pengisian input data ini insya Allah akan kami kirim ke pusat, yang dimana di situ kami akan diberikan username untuk pembuatan KTA. Jadi kita diberikan tanda anggota JMGH. Dan mudah-mudahan dari kita menginput data ini masuk di JMGH nanti sampai di wilayah kiamah. Di sana kita juga didata bahwasanya kita dikumpulkan dengan Ahlul Quran. Amin. Itu pertama untuk pengisiannya adalah pilih kecamatan, nama lengkap, terus nomor KTP, tempat tanggal lahir, terus ada di situ tanggal bergabung di JMGH itu disesuaikan dengan tanggal purba yang masing-masing kecamatan, alamat lengkap, terus alma tahfidz ini adalah tempat pondok pesantren kita menghafal Al-Quran. Alamatnya, lembaga yang dimiliki. Misalnya kita tidak memiliki lembaga, tapi kita mengajar di lembaga itu, kita tulis di lembaga itu. Terus ada nama suami. Kenapa harus ada nama suami? Saya juga tidak tahu. ADRT-nya sesuai dengan ADRT yang ada di kebetulan. belum ada suaminya tulis jomblo. Pokoknya harus terisi. Kalau tidak terisi tidak bisa dikirim. Belum punya suami tulis jomblo. Kalau tidak punya suami kayak Mbak Zahir ini sudah tahu
tugasnya di MBI. Kalau tidak punya, masih belum punya suami, ditulisin masih belum punya. Terus ada pendidikan terakhir di sini ada yang mulai dari TK sampai S3 dan seterusnya. Nomor HP adalah nomor yang aktif pada saat ini. Nomor email, insya Allah WA sudah punya WA semuanya, berarti email itu sudah ada di WA tersebut. Terus ada lagi Facebook atau IG, kalau tidak punya ditulis tidak ada, gitu saja. Dan alhamdulillah semua kegiatan yang hubungannya dengan JLGH di kecamatan maupun di Sidoarjo di kabupatennya itu IG-nya sudah ada. JLGH Sidoarjo, dapat dengan lihat semuanya untuk diikuti, untuk kegiatan di situ. Tapi tidak semua kegiatan langsung saya share, karena harus di sharing dulu mana kegiatan yang baik, karena nantinya akan dilihat oleh banyak orang. Terus ada prestasi yang pernah diraih minimal tingkat kabupaten. Jika tidak pernah prestasi atau menjuarai apa, tidak usah ditulis, tidak ada, gitu saja. Tidak boleh kosong. Tidak bisa terkirim. Terus ada foto, nah bisa selfie nggak apa-apa. Selfie gitu saja, pokoknya fotonya terlihat wajahnya. Insya Allah langsung bisa upload gitu, langsung kirim itu untuk data. Nanti bila mengalami kesulitan atau apa, nanti bisa temannya, karena saya tidak membatasi satu pengisian saja, bisa akun lain mengisi. Jadi memang saya saya setting beberapa akun bisa masuk di situ, karena kalau satu akun saja, dibatasi satu akun saja, nanti kasihan yang sudah sepuh-sepuh tidak bisa mengisi di situ. Nah, itu untuk input data. Semoga ini segera terisi, karena sebenarnya data akhir pengumpulan data itu di bulan Oktober. Jadi ada beberapa kabupaten yang belum mengirim, termasuk Sidoarjo belum mengirim untuk data ini. Tapi nggak apa-apa, insya Allah masih ada waktu. Tapi seharusnya nih itu harus ada jangka waktu. Iya. Yang terbaik Januari, kalau misalnya sudah terakhir Januari, nanti Januari segera informasi ke pusatnya. Biar kita itu dipandang tidak menyediakan lama. Mulai dari September, Oktober, November, Desember, Januari, setengah tahun. Baru itu memang juga agak sulit. Nanti kayaknya sih ini pasti, maksudnya belum pasti namanya. Sebenarnya lewat grup itu juga nggak apa-apa. Ketuanya terus udah kok. Bu tanya, untuk mengetahui datanya sudah masuk apa belum itu? Oh ya, itu Bagaimana? Nggak tahu. Hanya saya tahu. Jadi kalau misalnya kirim 2 kali, maksudnya 2 kali ke saya, tapi nggak apa-apa, nanti tinggal dijel saja. Tapi nambahin penggantian. Karena satu ini yang masuk hampir 200 sudah. Berarti ini kemauan minta konfirmasi ke niki, jadi yang Sidoarjo itu yang sudah berhasil kirim yang tuh belum, siapa? jadi bisa ngubrai. Ya, nanti saya lihat setelah berubah, nanti ketuanya atau sekretarisnya bisa jadi saya. Yang masuk dari anggota saya berapa, karena dari Medan sudah begitu, yang masuk berapa, terus saya lihat ini yang masuk, ini yang belum masuk nggak tahu namanya, pokoknya saya screenshot, saya kirim ke ketuanya gitu saja. Biasanya kesulitannya itu kesulitannya di upload foto itu ya, meskipun tidak terbaru, meskipun lama. Biasanya ukuran itu nih ya. Ini loh HP-nya itu biasanya ada yang RAM-nya itu kecil, jadi masuk ke Google Drive itu kesulitan jadi tidak bisa kirim. Nah kalau bisa minta temennya nggak apa-apa.
Misalnya kirim foto ke temannya, terus sama nicknya itu tadi sama alamat gitu aja. Tolong masukkan aku ke inputkan gitu, inputkan insya Allah bisa. Yang HP-nya RAM-nya di atas 2, kayaknya seperti itu. Kemarin keluarnya juga sama, tidak bisa masuk. Aku ketemu jadi input data ini sebenarnya sih belum dikirimi Excel dari sana. Itu saya sudah membuat Excel. Nah, formatnya itu berbeda, tapi sama, isinya sama. Sing dikarepno padha, formatnya saja yang berbeda. Terus saya tanyakan, ternyata dia tidak apa-apa ya. Pokoknya yang penting apa itu saya PDF, yang di sana Excel form itu saja, form Excel itu saja. Tidak ada masalah, pokoknya bisa masuk semuanya dan cukup itu. Kalau ada kesulitan silakan bertanya kepada Ibu Ketua, nanti Ibu Ketua biar menyambung. Iso dipaten.